Shalom dan selamat hari Minggu buat seluruh anak-anak Tuhan yang terkasih yang selalu kami rindukan untuk dapat berbagi melalui channel YouTube kami ini, mempersiapkan diri kita untuk melayani di ibadah KKR, begitu juga dengan mempersiapkan diri kita agar senantiasa firman Tuhan yang kita terima pada hari ini bagi setiap orang yang menyampaikan, menerima akan diberkati oleh kuasa Tuhan yang senantiasa menolong kita dimanapun kita berada. Saudaraku, pada kesempatan ini kita meminta pertolongan kepada Tuhan agar senantiasa firman Tuhan yang kami sampaikan melalui renungan di ibadah KKR agar boleh kita pahami dan dilakukan sesuai dengan pertolongan Tuhan yang boleh kita terima di dalam hidup kita. Kita meminta pertolongan itu di dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Izinkan firman ini selalu mengubah hidup anak-anak Tuhan, agar melalui sabda firman-Mu Tuhan, Engkau berkenan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudaraku, kita akan membaca kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Orang Yehuda menghadap Yosua di Gilgal. Berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku diutus Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Aku membawa pulang kepadanya laporan yang sejujur-jujurnya. Saudara-saudaraku yang pergi ke sana bersama aku membuat umat kecut hati. Namun aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Sekarang lihatlah, Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini 45 tahun sudah berlalu sejak Tuhan berfirman kepada Musa, dan selama itu orang Israel membara di padang gurun. Sekarang lihatlah, aku telah berumur 85 tahun hari ini. Namun hari ini pun aku masih kuat seperti pada waktu aku diutus Musa. Kekuatanku sekarang sama seperti kekuatan dulu untuk perang dan kegiatan lainnya. Sekarang berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota besar yang berbenteng. Mungkin saja Tuhan menyertai aku untuk menghalau mereka seperti difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan memberikan Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai hari ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron sebelumnya ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang terbesar di antara orang Enak. Lalu negeri itu tentram tanpa perang. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kami bacakan sebagai renungan kita di ibadah KKR dengan ayat hafalan Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Saudaraku yang terkasih, dari bacaan kita Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15 ada poin penting yang boleh kita pahami. Yang pertama yaitu kejujuran. Kalau kita berbicara tentang kejujuran, kejujuran itu adalah kualitas berharga yang harus dimiliki oleh setiap manusia.
Orang tua bisa mengarahkan value itu dengan cara yang menarik. Salah satunya dengan membacakan cerita anak sekolah minggu tentang kejujuran bagi anak-anaknya. Demikian adanya guru-guru sekolah minggu ataupun pelayan di sekolah minggu akan sangat menarik karena ceritanya biasanya disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami anak, karena kejujuran sendiri sudah termaktub dalam Alkitab agar diikuti oleh seluruh umat yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita bandingkan di dalam Amsal 23 ayat 16, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Saudaraku, kalau kita lihat daripada ayat hafalan kita di hari Minggu ini, bagaimana berkat kehidupan orang jujur akan bisa memperkokoh perkembangan kota. Tetapi jika mulut orang fasih tetap ini ada dalam kehidupan manusia, ini sama dengan satu musuh yang dapat meruntuhkan sebuah kota. Saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana pentingnya hidup dalam kejujuran, tentunya mulai dari kecil, hidup dalam kejujuran itu menjadi satu hal yang perlu kita tanamkan kepada adik-adik kita, dan dimulai di dalam keluarga-keluarga agar hidup dalam kejujuran itu menjadi satu identitas yang jelas disampaikan dan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita boleh membawa adik-adik kita bagaimana mereka diajak untuk dapat hidup jujur di dalam menyampaikan keinginan mereka, bertanggung jawab di dalam memakai segala fasilitas yang diberikan oleh orang tua mereka, agar mereka tidak terjerumus ke dalam kehidupan yang penuh dengan dusta ataupun kebohongan. Kalau kita melihat di dalam perikop kita pada kesempatan ini, bagaimana kita dibawa memahami tentang hidup dalam sebuah kejujuran, di mana kejujuran itu akan membentuk satu kepribadian yang kokoh dan menunjukkan bagaimana orang hidup dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan yang boleh menolong adik-adik kita, agar adik-adik kita tetap mempertahankan identitas kejujuran itu, agar senantiasa mereka juga boleh hidup dalam kejujuran dan meraih kejujuran sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang teks kita di hari Minggu ini, tentu kita berbicara tentang kisah Kaleb. Kaleb ini adalah sahabat Yosua, di mana Kaleb begitu setia bersama Yosua untuk dapat membantu pekerjaan-pekerjaan Musa. Walaupun Kaleb tidak dijelaskan di dalam perikop kita dia adalah sahabat Yosua dalam membantu tugas pelayanan Musa, tapi ada hal yang perlu kita lihat daripada kisah Kaleb. Kaleb ini adalah seorang yang berkata jujur, sehingga ketika dia berkata jujur, bersikap jujur, dan itu dilandasi oleh orang yang beriman kepada Tuhan. Apakah keuntungan kehidupan jujur itu? Tentu kita boleh belajar dari kisah Kaleb. Kaleb yang hidupnya jujur, saudara-saudara, tentunya dia tetap menunjukkan sikap hidup itu, di mana 40 tahun yang lalu ketika dia mendapat pengutusan Musa, Kaleb dan teman-temannya menjadi mata-mata, dan Kaleb juga membawa kabar yang sebenarnya bersama dengan teman-temannya yang akan dia sampaikan kepada pengutusan yang mengutus dia, termasuk Musa dan Yosua. Jadi ketika Kaleb dan teman-temannya berkata jujur, tentu itu adalah salah satu karakter yang dimiliki oleh Kaleb. Bukan hanya kehidupannya ketika dia diutus untuk menjadi mata-mata, senantiasa dia menunjukkan hidup ataupun berkata jujur, tapi memang identitas Kaleb ini adalah
dia memang seorang yang sangat jujur di dalam perbuatan dan dalam ucapannya juga. Jadi hal apa yang boleh kita lihat dari Kaleb? Yaitu bagaimana kita mencontoh orang-orang jujur dari perbuatannya sendiri. Tentu yang perlu kita tanamkan kepada adik-adik kita adalah, apakah adik-adik kita sudah berkata jujur? Apakah contoh mereka ketika mereka berkata jujur? Ataukah ketika mereka bersalah mereka tidak jujur atau tetap berbohong? Ataukah mereka di dalam hal melakukan tindakan kesalahan baik bagi orang tua mereka ataupun kepada sahabat mereka ataupun kepada siapa saja? Apakah mereka sudah menjadi anak Tuhan yang jujur? Ini boleh kita evaluasi bagi kehidupan adik-adik kita. Dari sisi manakah mereka sudah pernah menunjukkan hidup ataupun menunjukkan kisah berkata jujur dalam kehidupan mereka? Inilah yang menjadi acuan kita berpikir dan mengembangkan firman ini. Kalau menurut teks kita, Kaleb adalah seorang yang berkata jujur. Selanjutnya kalau kita melihat daripada perikop kita, di samping itu Kaleb juga seorang yang sangat jujur. Tentu kejujurannya itu membuat dia tidak takut. Kejujurannya itu menuntun hidupnya untuk dapat selalu meraih kesuksesan, meraih kebahagiaan, dan bernasib baik. Hal ini boleh kita lihat bagaimana dengan keberanian dan kejujuran yang dia miliki, dia datang kepada Yosua seperti apa yang pernah dia terima, apa yang dijanjikan Musa kepadanya, yaitu tanah yang diinjak oleh kakinya akan menjadi milik pusakanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana dia memberikan kesaksian sebagai bukti dia pernah melakukan satu tugas yang dibarengi dengan kejujuran, di mana ketika dia mengintai musuh di tanah Kanaan dengan keberanian, dengan apa adanya, dan tidak ditukang-tukangi oleh kebohongan, dia menyaksikan apa yang dia lakukan kepada Yosua dan kepada Musa. Artinya saudara-saudara, kejujuran yang ditunjukkan oleh Kaleb kepada Yosua ini adalah menunjukkan bagaimana ia jujur tentang janji yang pernah diungkapkan Musa bagi dirinya 40 tahun yang lalu. Jadi kejujuran itu akan tetap membuat dia mengingat segala sesuatu kebaikan, mengingat segala janji kebaikan yang pernah disampaikan kepadanya. Orang jujur, orang baik adalah orang yang selalu berlaku jujur, baik melaksanakan tugas dan menuntut hak dan tanggung jawabnya. Jadi dari pernyataan firman Tuhan melalui perikop kita ini, tentu kita ajak adik-adik kita menyebutkan tindakan kejujuran yang sudah dia lakukan dan memberikan beberapa contoh. Dan kita ajak juga adik-adik kita di KKR agar mereka berani menceritakan pengalaman hidup mereka tentang perjalanan ataupun perbuatan yang menunjukkan sebuah kejujuran. Jadi saudaraku, tentu melalui firman Tuhan ini, kalau kita baca dalam tema anak tanggung dan remaja honesty, yaitu bagaimana hidup sejujur-jujurnya yang memberi makna, jujur dan bermanfaat, memberikan kejujuran bagi orang lain. Kita boleh belajar dari perikop kita ini dan bacaan remaja 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Bagaimana remaja juga melalui teks kita agar remaja kita dan anak-anak kita, adik-adik kita sekalian bisa hidup dalam kejujuran dan dalam kebenaran. Ajak adik-adik kita baik di KKR, begitu juga sebagai pelayan KKR agar memberikan komitmen hidup dalam sebuah kejujuran. Berkatalah dalam kejujuran, berbuatlah dalam kejujuran, berpikirlah dalam kejujuran. Karena di hari Minggu ini seluruh adik-adik kita akan diberikan satu pilihan hidup dan tanggung jawab yang sebenarnya, yang mencerminkan identitas hidup mereka sebagai anak-anak Allah, yaitu hidup dalam kejujuran dan berkata dengan kebaikan yang membawa nama
Allah tetap berkuasa bagi kita. Kemuliaan Allah senantiasa menolong pelayan KKR. Kemuliaan Allah senantiasa menolong adik-adik kita agar mereka memiliki komitmen sejak dini dalam hidup mereka bahwa jujur dan hidup dalam kebenaran itu adalah akan membawa keberuntungan dan nasib baik bagi hidup mereka. Sama seperti Kaleb. Dia tidak takut, dia tidak ragu karena dia berlaku baik dan jujur. Pasti dampak ataupun buah daripada kejujuran itu akan membawa kebahagiaan bagi dia. Adik-adik kita juga demikian, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran pasti akan membawa kebahagiaan bagi hidup mereka kelak, termasuk keluarga mereka. Kiranya firman ini boleh disempurnakan kembali buat semua pelayan KKR, akan senantiasa menjadikan iman ini sebagai bukti kehidupan sebagai pelayan KKR, sebagai identitas yang jelas juga bagi guru-guru KKR. Hidup dalam kejujuran adalah kerinduan kita bersama, karena hidup dalam kejujuran itu kita menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Kiranya firman ini semakin dikuatkan oleh pertolongan Tuhan yang menolong kita senantiasa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kiranya Tuhan berkati setiap pelayan KKR yang sudah mempersiapkan diri mereka dalam melayani Tuhan di ibadah KKR GBKP minggu ini. Berkati setiap persiapan mereka, kesehatan mereka, dan hidup mereka, bahkan keluarga mereka. Di dalam nama Yesus kami selalu berharap dan berdoa. Haleluya. Amin.